dalam ajang pencarian bakat ya. Dan harapan aku sih ya, ngelihatnya tuh mudah-mudahan maksudnya bukan mengangkat nyanyinya, bukan mengangkat si Aryani, tapi mengangkat budaya Indonesia. Akhirnya di luar sana, di luar negeri tahu kan kalau tanya kan misalnya kayak pergi kemana-mana, tahu Indonesia nggak, tahu Indonesia nggak, karena mereka nggak tahu kan. Dan mudah-mudahan kan kalau ini kan banyak yang nonton di program si dunia luar ini kan, dan mudah-mudahan jadi tahu oh ternyata Indonesia tuh sebuah negara gitu, negara yang kaya akan budaya gitu sih. Dan bangga banget ngeliatnya kayak oh my god keren banget, karena aku pernah syuting bareng sama si Putri kan, jadi kayak ngeliatnya kayak pas ngeliat di media sosial kayak masya Allah tabarakallah, orang yang maaf maksudnya yang punya kekurangan tapi ternyata punya kelebihan yang bisa dikulik sama Allah gitu. Tapi gimana sih melihatnya gitu Musa? Pada saat ketemu kemarin gimana? Sosoknya seperti Sosoknya apa? orang yang humble banget masya Allah, orangnya pinter, humble, dan aku malah dengan dikasih fisik yang sempurna, aku sampai merinding di sebelahnya kayak insecure, kayak ya Allah dia aja yang dikasih kekurangan sama Allah gitu ya, maaf yang nggak bisa ngelihat, tapi dia punya attitude yang bagus, semua orang dia salamin, terus punya public speaking yang bagus banget, sampai aku mikir kayak ya Allah aku harus bisa lebih lagi nih kayak gitu sih. Tapi kalau menurut Kak Anwar sendiri, peran orang tua juga mempengaruhi nggak sih? Hah? Peran orang tua sendiri mungkin Mempengaruhi, karena yang aku lihat papa sama mamanya orang yang berpendidikan, orang yang apa ya, yang ngasih pelayanan ke anaknya itu bukan anak yang berkekurangan, tapi dia menganggapnya anak yang memang ya sama yang lain. Makanya sampai yang bikin salut itu adalah ketika main piano, kan nggak bisa ngelihat, maaf ya nggak bisa ngelihat itu si tombol-tombol piano ya, tombol namanya kan, tombol-tombol piano itu kan, tapi dia bisa bermain dengan sempurna layaknya orang yang normal. Orang yang normal aja belum tentu bisa dengan latihan singkat. Berarti kan itu peran orang tua yang apa ya, yang base banget dari dia kecil sampai dia besar, dan akhirnya terbentuklah karakter dia yang base banget, dan terbukti dari bakatnya udah diajarin sama bapaknya go internasional. Berarti emang jalan Allah kan nggak ada yang pernah salah ya, ketika kita mau berusaha ya pasti akan ada jalannya. Mungkin terakhir. Anwar jadi motivasi. Hah? Jadi motivasi buat Anwar, makanya pas setelah ketemu sama dia waktu itu di rumah Raffi, sepanjang mobil tuh aku langsung, kan aku orangnya ini ya suka kayak kepikiran gitu kan, kayak overthinking. So aku di mobil tuh kayak ya Allah, berarti Anwar nggak boleh males, berarti Anwar nggak boleh. Kadang kan disuruh ini nggak mau, suruh ini nggak, bilangnya apa yang nggak bisa kan, sedangkan dia aja yang gitu bisa. Jadi motivasi buat Anwar ketika Anwar dapat kerjaan apapun, ketika suruh ngapain, Anwar ingatnya dia, terus kayak oh berarti Anwar bisa. Jadi lebih semangat sih. Sedikit Vidi, sekarang kan namanya soal Vidi dong, soal Vidi. Hah? Anwar tahu nggak sih Vidi kondisinya Adiano? Vidi ya? Kenapa ya? Kan kabarnya sakit kanker. Mungkin kamu tahu nggak sih soal Aku tahunya yang pas dulu itu yang dia sempat kayak dioperasi ya. Tapi kalau sekarang aku belum update lagi karena aku juga nggak ngikutin berita juga kan. Maksudnya nggak lihat media sosial juga. Anwar kapan ya? Anwar kapan terakhir ketemu sama Bang Vidi? Terakhir itu kalau nggak salah itu tahun lalu di Dahsyat, di program pagi Anwar kan waktu itu sama Raffi yang acara musik. Masih ketemu, masih sehat, cuma aku yang kayak taunya pas dia lagi sakit, waktu pas lagi dioperasi juga kan. Aku bilang, Kak kamu udah sehat, udah sembuh, udah kok alhamdulillah. Cuma kalau sekarang aku belum tahu lagi sakit, dirawat. Kemarin dia upload abis kemo. Ya Mungkin Allah. kabarnya terakhir yang Bang Anwar tahu selain itu mungkin dari teman-temannya gimana sih Kak Anwar? Ya mudah-mudahan sih, maksudnya kalau aku pribadi ya sekarang, kalau dulu kan maksudnya melihat orang yang sakit itu kan maksudnya kadang cuma lihat di berita dan bukan teman sekeliling kita kan. Nah kalau sekarang kan kayak teman-teman artis banyak yang sakit, maaf, dan sakitnya juga kayak sakit cancer atau apa. Ya sekarang jadi pelajaran buat aku pribadi, jadi pelajaran buat kayak lebih perhatian sama kesehatan, sama pola hidup gitu. Terus kayak yang sakit juga aku berharapnya mudah-mudahan bisa cepat lewatin, karena banyak teman-teman Anwar juga, teman-teman kuliah yang maaf ya yang sakit sakit cancer, terus sudah sampai di kemo, tiba-tiba sembuh. Terus aku tanya, lu kenapa bisa sembuh? Ternyata sembuhnya itu karena dalam dirinya sendiri, dirinya itu selalu senang. Terus buat teman kita nih yang support, yang nggak sakit, maksudnya yang ngejengukin jangan ikutan nangis, maksudnya jangan kayak bikin ya Allah lu kenapa, karena bikin dia tuh jadi down, jadi kepikiran. Jadi dia ngasih tau aku kalau ada orang sakit kayak gitu, lo harus lebih kuat, kayak nguatin, kayak lebih peduli, karena kayak ngasih charger, ngasih mood booster ya, ngasih mood booster supaya jadi sehat gitu, karena penyakit itu lagi kepikiran gitu, pikiran kita senang, insya Allah si penyakit itu hilang. Bang Vidi kan kabarnya sakit ginjal, Oh. sakit ginjal. Nah, kamu sendiri tahu nggak sih mungkin gaya hidupnya atau pola hidupnya gitu? Setahu aku mah maksudnya Kak Vidi itu orangnya ini dia rajin olahraga juga, dia suka lari di GBK kan. Terus kalau misalnya kayak misalnya pergi ke klub atau apa kayaknya juga jarang, karena kan paling cuma ini doang kayak misalnya pas lagi ulang tahun. Dan Kak Vidi kan dibilang mister persahabatan kan, karena setiap ada siapapun yang bikin acara itu, mau artis mau menteri atau siapa, dia selalu ada
Iya kan, gitu sih. Cuman ya baik lagi, penyakit kan datangnya dari Allah ya. Yang nggak bisa nyalain pola hidupnya juga atau gimana gitu. Mudah-mudahan Kak Vidi cepat sehat lagi, panjang umur, terus penyakitnya juga bisa hilang dan jadi pelajaran buat kita semuanya buat aware sama kesehatan gitu. Karena yang sehat tuh berharga banget, apalagi kalau kita udah sakit tuh kayak ngerasain banget gitu betapa pentingnya hidup sehat gitu. Sosok tegar juga nggak sih kayak di tengah sakitnya dia masih pengen Tegar dia berkarya? emang orangnya tegar banget, orangnya juga baik dia. Dan mudah-mudahan bisa ngelewatin ini semuanya lah kayak gitu. Amin. Tapi kamu Supportnya sendiri Kak Anwar lagi mungkin aware. mau jenguk nggak sih? Ntar Supportnya insya Kak Allah Anwar. kalau misalnya itu coba, makanya aku belum tahu beritanya, coba ntar aku mau ini deh, mau ke Instagramnya, mau aku DM. Aku beneran nggak tahu karena aku tuh lagi menghindari banget media sosial sekarang kan, lagi detox. Nggak, kemarin tuh aku lagi ikut pelatihan diri gitu, jadi kayak aura-aura negatif. Kan kadang sekarang aku suka kayak gelisah, nggak tahu ngegelisahin apa karena kesepian kali ya, punya pasangan kali ya. Sedangkan teman-teman udah pada nikah semua, jadi kayak aku ikut kelas, namanya kelas cinta. Jadi kelas cinta itu kayak bikin aku tuh lebih berharga jadi orang, terus lebih kayak memanfaatkan momen-momen sama keluarga, momen kerja gitu. Dan salah satunya dari media sosial. Kadang kan bikin apa efek negatif itu dari media sosial. Pagi-pagi udah lihat berita yang negatif, bener gak sih? Berita negatif banyak banget yang kayak pembunuhan, ini itu tuh bikin aku jadi kayak ketakutan kayak terus ikut kelas itulah. Jadi makanya hindari banget telepon. Baik telepon cuma buat net callingan, ada syuting, buat telepon teman yang penting-penting gitu doang. Jadi aku nggak update teman-teman caranya lagi gimana gitu. Emang lagi ngerasa gimana sih Kak Anwar Aku sampai rela sampai ikut kelas cinta itu Ya, seurgent dalam itu artian kan? lagi Aku tinggi tuh lagi mungkin. kayak gelisah itu dalam arti sekarang kan aku kalau main, dulu kan main banyak banget ya temennya, Feli, Mumu, Dede, Kiki. Nah terus teman-teman aku udah nikah semuanya sekarang. Terus aku tuh yang kayak setiap mau nggak ada momen buat main lagi, jadi kayak pulang kerja pulang. Jadi kayak dulu kayak boring ya. Terus pas aku curhat sama aku, itu namanya lu mau kawin kayak gitu, lu butuh pasangan. Tapi aku bilang, tapi kayaknya kalau anak pribadi belum butuh banget gitu. Karena hidup sendiri aja masih kayak ya udah deh jalanin aja dulu gitu. Dan ternyata iya kali ya pas di rumah tuh kayak overthinking kayak kok gue sepi, nggak ada teman yang kayak dulu gitu. Makanya sampai ikut kelas, apa sih yang salah di diri Anwar gitu. Kerjaan ada, duit ada, ya kan hidup masuk alhamdulillahirobbilalamin, ya disyukurin yang enak gitu. Apalagi coba gitu. Di kelas itu pertemuannya gimana Kak Anwar? Seminggu berapa kali? Kemarin itu pertemuan seminggu 2 kali. Jadi itu membicara tentang self love apa? Self love. Self love ya, Self love. self love, mencintai diri kita sendiri. Jadi gimana kita harus aware sama kesehatan mental, pikiran dan juga hati gitu. Ikut itu udah kayak 2 bulan yang lalu deh. 2 bulan yang lalu. Tapi memang nggak ada rencana mau nyari takut nggak menikah mungkin sampai tua ada ketakutan. Gak tahu, aku cuma kayak belum tahu mau nikah sama siapa gitu kan. Apa tunggu dilamar kali ya. Dia aku bingung kayak ya aduh, ya takut karena kan banyak teman-teman aku yang itu teman-teman di sono banyak yang cerai, terus anak-anak kita lantar. Nah aku nggak mau gitu. Dan apalagi kemarin aku sempat baca berita katanya kalau nikah itu menimbulkan apa masalah baru dan beban baru karena kan harus membawa anak orang, harus ternyata punya anak, biaya ini. Terus aku kayak kepikiran kayak seberat itu kan nikah gitu. Tapi kata mentornya ada nasihat nggak sih buat Kak Anwar? Ada, dia ngasih Solusinya tahu. gimana? Dia bilang kayak ya udah Anwar coba mencintai diri sendiri karena ketika mencintai diri sendiri pasti otomatis orang lain akan mencintai. Dan sekarang ada beberapa asli lagi dekat sama aku, ada cewek-cewek berkerudungan, ada 4 orang. Tapi orang daerah, maksudnya memang mereka orang daerah yang Anwar jadiin teman aja sih, jadiin teman dulu gitu. Dari kalangan artis apa? Ada selebgram, terusnya ada chef juga. tapi sekarang nggak sih, masa aku aja yang kegeeran sih ya, masa aku pikir kayak aduh yang mana nih gitu. Sempat kemarin Andro temuin dia lagi ada event di Jakarta ya, dia lagi acara berkuda. Andro samperin, terus aku lihat karakternya gimana karena kan masih chat-chatan kan. Aku bilang oh ini asik juga nih. Nah, terus yang satu lagi pokoknya sekarang lagi Andro jadiin teman, entah siapa yang jadi jodoh, berarti ya hoki aja kali ya. Tapi emang Boleh selektif inisial. itu Kak Anwar buat Hah? milih istri itu selektif banget nggak sih Kak? Enggak sih, enggak selektif, yang penting dia bisa nerima Anwar. Karena kan ada beberapa orang kalau ketemu sama Anwar ya udah nggak berlanjut chat-chatannya. Tapi ini orang-orang ini setelah ketemu sama Anwar, mereka malah yang kayak, "Ya kamu di mana?" Jadi makin agresif, berarti bisa nerima Anwar nih kayak gitu. Hati-hati sayang, cinta. Gitu. Kamu dapat ilmu dari kelas Cinta itu mencari Oh, pasangan. iya ikut itu. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, jadi kayak sama orang tuh cuek. Kalau dulu kan aku suka sama orang nih, aku bakal ngejar. Kan orang jadi ilfil ya. Dikejar, ditanyain di mana orang belum jadi apa-apa gitu. Terus salah satunya di ikut kelas itu, Anwar jadi orang harus tenang, santai aja. Terus kayak ikutin apa kata hati. Kalau Anwar udah ngelakuin apa yang Anwar suka, otomatis itu berarti orang lain dia bakalan suka. Misal contohnya kayak gini, badan kita nih, tiap pagi sana aku sering nge-gym Kak. Tiap pagi Anwar kasih makan dengan olahraga. Terus tiap pagi Anwar selalu baca 1 sampai 2 hari itu
2 buku harus kita baca, buku apapun itu. Terus baca informasi-informasi yang positif. Terus kasih makanan-makanan yang sehat buat tubuh karena akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup sehat juga kayak gitu. Berapa persen itu membantu kamu, Kak? 80%. Jadi lebih teratur. Jadi bangun aku mediasi. Mediasi. Iya, aku pagi-pagi mediasi. Meditasi. Yang hidup tenang pakai bunyi-bunyi gitu kan. Mediasi. 15 menit sampai 30 menit sebelum syuting. Terus habis itu aku langsung nge-gym, ya kan, ikutan nge-gym 1 jam main treadmill, ya kan yang jalan-jalan itu. Terus habis itu langsung Anur bikin makanan sehat, makanannya juga yang direbus. Makan-makannya nggak digoreng, nggak pakai minyak, kayak ubi rebus, jagung rebus, telur rebus, ya kan. Kadang telur mentah. Terus Kamu enjoying nggak? enjoy banget, enjoy the moment. Karena akhirnya bikin aku tuh kayak hidup itu pasti yang dicari. Makan kan, kalau dulu kan aku makan apa aja dimakan ya, ke restoran ini, makan ini. Sampai kayak boros gitu. Tapi kalau sekarang kayak, oh ternyata manusia makan cuma telur 2. Terus cuma seporsi segini, apa sih yang dicari gitu. Jadi kayak lebih nabung juga, lebih nggak pernah nongkrong juga, nggak pernah dugem juga gitu. Lebih irit juga. Banyak faktor yang akhirnya bikin Anur seneng gitu. Termasuk Kalau- Dari kelas itu, karena dari 2 bulan yang lalu. dari 2 bulan yang lalu, karena sosmed itu berpengaruh ketika kita suka marah-marah, suka gelisah, suka ketakutan, insecure, itu karena kita pagi-pagi itu udah disuguhin sama berita-berita yang negatif, sama hal-hal yang bikin kita nggak suka. Dan ternyata kan kalau sekarang media sosial kan isinya maaf ya, tentang negatif semua deh, maaf, kayak kalau itu apa, KDRT, terusnya orang yang di itu dia pokoknya kekerasan, jadi bikin kita tuh kayak pagi-pagi kita udah nerima kayak gitu, harusnya kita nggak boleh. Jadi pagi-pagi itu selama pagi 1-2 jam kita nggak boleh megang handphone. Nanti kalau telepon ada apa ya baru kita angkat. Ya komunikasi doang, karena manusia sekarang udah di apa namanya kontrol sama media sosial, bener nggak? Iya kan? Aku lebih love set. Kan masih sering ngalamin pengalaman horor nggak sih dirimu? Kemarin sempet, jadi aku tuh kan punya konten. Aku tuh lagi kayak challenge diri aku supaya aku tuh nggak takut sama hal kayak gitu. Aku sama adik aku pergi ke rumah kosong, pakai handphone. Dan ternyata itu ada orang yang ngikutin dan sampai rumah aku nggak bisa tidur sampai 2 hari. Bahkan ponakan aku yang kecil itu ketemu aku tuh nangis. Tempelan. Iya ketempelan kayaknya. Terus aku bilang, kalau bocah kecil kan punya indera perasa yang kuat kan. Jangan-jangan lu dari mana mah? Aku nanya. Aku di rumah kosong. Oh pantas. Terus akhirnya udah aku di ngajin sama mama aku gitu. Terus ya udah aku jadi tenang. Tidur aja nggak bisa. Tidur tuh kalau tidur malam nih kayak ada yang ngeliatin. Tapi nggak tahu siapa yang ngeliatin gitu. Karena kan di kamar aku banyak banget kaca kan. Semuanya kaca. Terus kacanya aku tutupin pakai kain-kain yang panjang itu karena aku takut. Kecenayang nggak? Hah? Kecenayang nggak? Enggak juga sih. Apa namanya? Kak Anwar tuh sampai peka gitu nggak sih? Mungkin Hah? tipikal orang yang peka sama Enggak juga sih. Peka sama cinta iya. Cinta sama duit. Tapi kalau peka sama hantu ya udah bodo amat lah ya. Kadang hantu itu diri kita sendiri yang jadi setannya. Terus gimana? Sampai ngusir gitu? Ketempelan sampai ngusir gitu nggak sih? Hah? Sampai nggak ada datengin ustaz? Enggak sih, mama aku aja ngajiin. Sekarang gimana? Sekarang udah aman. Udah aman, udah bersih ya? Takut nggak punya duit, sama takut nggak kerja. Sayang makasih ya, Nek.